Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin, 8 Desember 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 813 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Firman kita pada hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan yang mungkin pernah mengusik hati kita masing-masing. Apakah doa-doa saya benar-benar didengar oleh Tuhan? Apakah permohonan saya sampai ke tahtanya, ataukah saya hanya berbicara sendiri ke langit-langit kamar doa saya? Di tengah kegelisahan itu, hari ini Yesus Kristus sendiri datang dengan sebuah janji yang begitu pasti, begitu tegas, sehingga tak ada ruang untuk keraguan. Perkataan Yesus dalam firman ini bukanlah sebuah teori spiritual atau filsafat agama. Ini adalah pernyataan ilahi yang keluar dari mulut anak Allah sendiri. Untuk memahami kedalamannya, kita perlu melihat konteks di mana kata-kata ini diucapkan. Sebelum ayat ini, Yesus baru saja mengajar murid-muridnya berdoa, memberikan contoh doa Bapa kami yang begitu sempurna. Lalu ia melanjutkan dengan sebuah perumpamaan yang menarik, yaitu tentang seorang sahabat yang datang di tengah malam untuk meminjam 3 roti karena ada tamu yang tiba-tiba datang. Pemilik rumah awalnya menolak, sudah terlambat, pintu sudah dikunci, anak-anakku sudah tidur. Tetapi karena ketekunan sahabat itu mengetok-ngetok pintu, akhirnya ia bangun dan memberikan apa yang dia minta. Dari cerita ini kita bisa mengambil pengajaran bahwa sebuah prinsip kerajaan Allah yang tidak pernah gagal. Ayat ini memperlihatkan 3 dimensi doa yang sangat berhubungan erat. Bisa kita lihat adalah dimensi pertama, yaitu permohonan. Setiap orang yang meminta menerima. Kata meminta dalam bahasa aslinya alteo berbicara tentang permintaan yang spesifik, bukan keinginan yang samar-samar. Ini adalah doa yang berani menyebutkan kebutuhan secara konkret, seperti Bartimeus yang buta yang berseru, "Tuhan, supaya aku dapat melihat," yang kita bisa baca di Markus 10 ayat 51. Ia tidak hanya berharap secara umum, tetapi meminta dengan spesifik. Yang kedua adalah dimensi pencarian. Setiap orang yang mencari mendapat. Di sini ada unsur usaha aktif. Doa bukanlah sikap pasif yang menunggu mujizat jatuh dari langit. Doa yang disertai dengan tindakan iman. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Ia tidak hanya berdoa di rumah, tetapi ia berusaha menerobos kerumunan orang untuk menjamah jubah Yesus. Kita bisa lihat di Lukas 8 ayat 43 sampai dengan 48.
Ia mencari dengan aktif dan ia mendapat kesembuhan. Yang ketiga adalah dimensi ketekunan. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Kata mengetok dalam bahasa Yunani, krowo, mengandung makna tindakan yang berulang-ulang. Bukan sekali kita ketok lalu berhenti. Ini adalah doa yang tidak mudah menyerah, seperti Yakobus katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Sahabat Carpe Diem yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang luar biasa dari ayat ini adalah kepastiannya. Yesus tidak berkata mungkin menerima atau berpeluang mendapat. Ia berkata dengan tegas, menerima, mendapat, pintu dibukakan. Ini adalah hukum kerajaan Allah yang setara dengan hukum gravitasi di dunia fisik, seperti apel yang pasti jatuh ke bawah ketika dilepaskan. Demikian pula doa yang dipanjatkan dengan iman pasti sampai ke tahta Allah. Saudaraku, sahabat Carpe Diem dikasih oleh Tuhan, kita perlu memahami juga menerima di sini tidak selalu berarti mendapat persis seperti yang kita minta. Terkadang Tuhan menjawab dengan ya, terkadang dengan tidak, dan seringkali dengan tunggu. Tetapi setiap jawaban itu adalah yang terbaik bagi kita. Sahabat Carpe Diem dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini kita sedang meminta kesembuhan untuk penyakit yang sudah lama, mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mengetok pintu pekerjaan yang sudah bertahun-tahun tertutup, berdoa untuk keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tekunlah dalam doa, ingatlah janji Yesus hari ini, jangan berhenti meminta, jangan berhenti mencari, jangan berhenti mengetok. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Ajarlah kami untuk berdoa seperti yang Engkau ajarkan ya Bapa. Ketika kami meminta, kuatkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau mendengar. Ketika kami mencari, tuntun langkah kami Tuhan akan kebenaran-Mu. Ketika kami mengetok, beri kami ketekunan yang tidak mudah menyerah. Tuhan Yesus yang maha baik, yang terutama kami minta adalah kehadiran Roh Kudus-Mu, penghibur, penuntun, dan sumber kekuatan kami. Dengan Roh-Mu, ajarlah kami untuk meminta sesuai kehendak-Mu, mencari dalam hikmat-Mu, dan mengetuk dengan iman yang teguh. Di saat jawaban-Mu ya, kami bersyukur. Di saat jawaban-Mu tidak, kami percaya itu yang terbaik. Di saat jawaban-Mu tunggu, kami belajar untuk sabar dan setia. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.